Teman-teman di Kabupaten Manggarai Timur, konstelasi politik pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029 dipastikan akan berjalan sengit. Sejumlah paket telah mendeklarasikan diri akan maju sebagai kontestan di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029. Menariknya adalah bahwa di konstelasi politik pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 akan tampil incumbent yang sudah kenyang akan pengalaman di dinamika politik Kabupaten Manggarai Timur. Juga datang dari sahabat lama, yaitu wakil bupati incumbent yang juga akan maju sebagai calon bupati. Juga datang dari figur milenial, bahkan ada yang memiliki pengalaman internasional akan maju dalam konstelasi politik pemilihan kepala daerah Manggarai Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa figur beserta pasangannya atau paket yang sudah mendeklarasikan diri dan mendaftarkan diri di beberapa parpol untuk maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur periode 2024-2029. Namun teman-teman, semua kembali ke masyarakat. Tapi pada satu catatan adalah bahwa seorang pemimpin adalah pembuat sejarah. Majunya sebuah daerah tergantung siapa pemimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin yang lahir harus benar-benar pemimpin yang lahir dari keinginan masyarakat, bukan dari keinginan elit tertentu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas 4 paket yang memiliki potensi untuk memenangi kontestasi politik pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur periode 2024-2029. Mari kita mulai. Pasangan yang pertama atau paket yang pertama datang dari Bapak Andreas Agas dan Bapak Tarsisius Syukur, atau akronimnya disingkat pasangan Akur. Tentu Bapak Agas Andreas SHM Hum, pria kelahiran 1 September 1959 ini, namanya sudah sangat familiar di masyarakat Manggarai Timur secara khusus. Hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman beliau di dalam melayani masyarakat Manggarai Timur, karena beliau cukup memiliki pengalaman yang sempurna di dunia politik Kabupaten Manggarai Timur. Ia pernah menjabat sebagai kepala kantor Komisi Ombudsman Nasional Wilayah NTT dan NTB pada tahun 2005-2007. Juga aktif sebagai anggota dan pembina koperasi kredit di Kupang sejak tahun 1989. Pada tahun 2008, ia ikut serta menjadi calon wakil bupati mendampingi Bapak Yosef Tote dalam pemilihan umum Bupati Manggarai Timur tahun 2008 dan mendapatkan suara mayoritas dan menjadi wakil bupati dan menjalani masa bakti tahun 2009-2014. Pada pemilihan umum Bupati Manggarai tahun 2014, keduanya kembali terpilih untuk periode kedua 2014-2019. Andreas Agas menjabat sebagai wakil bupati selama 2 periode dan di tahun 2019 terpilih menjadi bupati Manggarai Timur periode 2019-2024. Seperti yang saya katakan tadi bahwa politisi Partai Amanat Nasional ini sangat sempurna pengalamannya di dunia politik. Oleh karena itu di tahun 2024 beliau akan maju kembali sebagai incumbent untuk menyempurnakan kesuksesan yang beliau raih di suksesi pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur 3 periode berturut-turut, yaitu menjadi wakil bupati 2 periode dan bupati 1 periode. Tentu bukan tanpa alasan. Beliau memiliki
karakter yang kemudian sangat dekat dengan masyarakat. Selama masa kepemimpinannya, Andreas Agas telah menjadi teladan dalam kepemimpinan, dikenal sebagai sosok yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Ia juga memiliki visi inovatif yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan raya, penyediaan air minum dan air bersih, pembangunan gedung sekolah dan juga rumah sakit, serta kemajuan dalam bidang UMKM, sektor pertanian dan pariwisata. Sehingga tidak mengherankan beliau masih diinginkan untuk kembali memimpin Manggarai Timur untuk periode 2024-2029. Dan pasangan yang akan mendampingi Bapak Andreas Agas datang dari sang lawan di tahun 2019, yaitu Bapak Tarsisius Syukur atau Bapak Tarsi Syukur. Politisi yang humanis adalah sosok yang sederhana dan rendah hati. Itulah Bapak Tarsi Syukur. Beliau memiliki kecerdasan yang selalu menjadi daya pikat tersendiri bagi orang yang mendapatkan kesempatan bercerita dengannya. Itulah kesan pertama yang kemudian Anda akan dapatkan jika bertemu dengan Bapak Tarsisius Syukur. Gesturnya yang selalu rendah hati ditunjukkan oleh Bapak Tarsisius Syukur ketika pertama bersalaman dengan orang-orang baru. Ia selalu menundukkan kepala. Lahir dari latar belakang keluarga yang sederhana, sehingga sopan santun adalah menjadi bagian dari kehidupan politisi PKB Manggarai Timur itu. Pria bernama lengkap Tarsisius Syukur SS itu merupakan sosok sederhana, kelahiran 23 Juni 1966 di Kecamatan Borong. Ia tumbuh besar dari keluarga petani, sang ayah dan juga ibunya. Tarsi menyelesaikan sekolah kejuruan SMIP Budi Luhur Maumere tahun 1990. Pada tahun yang sama, Tarsi langsung bekerja guide tour di Limbunan Tours and Travel. Guide mengantar Tarsi mendapatkan kesempatan belajar ke Nederland course Belanda dari tahun 1996 sampai tahun 1998. Setelah menyelesaikan studi di Belanda, Tarsi pulang ke Manggarai Timur pada tahun 1999. Ia memulai pengabdiannya kepada masyarakat Manggarai Timur sejak tahun 1999 bersama Yayasan Ruping Flores, salah satu lembaga sosial kreatif berbasis di Belanda. Sebagai ketua yayasan, pengabdian Tarsi fokus kepada bidang sosial kemasyarakatan, melayani orang-orang kecil di pedesaan sesuai misi yang diemban yayasan itu. Bersama yayasan tersebut, Tarsi telah banyak membantu masyarakat dan Pemda lewat program hibah pembangunan sarana dan prasarana hingga gedung sekolah di Manggarai Timur. Untuk karir politik, beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur 4 periode berturut-turut. Tentu hal ini bukan kebetulan. Latar belakang dia sebagai seorang pekerja sosial di bidang masyarakat menghantarkan beliau menjadi sangat dekat dengan masyarakat, sehingga dia layak dan kemudian dipilih untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Teman-teman, pasangan ini adalah satu kekuatan poros besar di gelanggang politik Manggarai Timur, karena paket akur itu adalah kedua tokoh yang kenyang akan pengalaman di birokrasi, politik, dan sosial kemasyarakatan, sehingga digadang-gadang Pak Andreas Agas dan Tarsisius Syukur akan menjadi kandidat terkuat di bursa calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur periode 2024-2029.
Pasangan yang kedua yang berpotensi untuk menghadang lajunya pasangan akur, yaitu datang dari pasangan dengan akronim singkatan HARUM. Itu kepanjangan dari Cyprianus Habur dan Lucius Modo. Tentu Bapak Cyprianus Habur dan Bapak Lucius Modo bukanlah sosok yang asing di telinga masyarakat Manggarai Timur. Karena apa? Bapak Cyprianus Habur adalah wakil bupati incumbent yang mendampingi Bapak Andreas Agas di masa jabatan periode 2019-2024 di Pilkada Manggarai Timur. Namun di tahun 2024, keduanya bersepakat untuk pisah jalan. Yang dulunya kawan akan menjadi lawan dalam konstelasi politik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029. Bapak Cyprianus Habur dikenal sebagai sosok yang sederhana, selalu memprioritaskan tugas utama sebagai pelayan rakyat, tidak neko-neko, tampil apa adanya dan selalu berjuang untuk kepentingan banyak orang. Memang tidak dapat dipungkiri, jiwa kepemimpinan mantan kepala desa Watu Lanur ini diturunkan dari sang ayah, yaitu tokoh adat Kampung Kedep. Banyak orang yang merasa nyaman saat bersamanya. Selain bicaranya selalu to the point, Bapak Cyprianus juga sosok pendengar yang setia. Beliau juga merupakan mantan ketua Presidium PMKRI Cabang Denpasar tahun 1995 sampai tahun 1996. Pada tahun 2007, Bapak Cypri Habur maju sebagai kepala desa Watu Lanur dengan jumlah perolehan suara terbanyak dari keempat rivalnya. Namun ia tidak begitu lama menjabat sebagai kepala desa karena rupanya ia harus naik level dari kepala desa menjadi anggota dewan pada pemilihan legislatif tahun 2009. Masa awal Kabupaten Manggarai Timur mulai terbentuk. Kemudian Bapak Cyprianus Habur menjabat sebagai anggota DPR Kabupaten Manggarai Timur 3 periode dari tahun 2019 hingga ia sampai tahun 2024. Tentu beliau kenyang akan pengalaman baik itu di legislatif maupun birokrasi karena pernah menjadi seorang wakil bupati, sehingga beliau pun merupakan salah satu kandidat terkuat di bursa calon bupati Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029. Dan wakilnya itu datang dari Bapak Lucius Modo. Beliau merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode 2014-2019. Sosok ini tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Manggarai Timur, sehingga paket Bapak Cyprianus Habur dan Bapak Lucius menjadi salah satu rival terkuat di gelanggang politik Pilkada Manggarai Timur periode 2024-2029. Paket HARUM akan menjadi tandem yang serius untuk paket akur di pemilihan bupati kali ini. Paket yang ketiga yang juga sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon bupati Manggarai Timur 2024-2029 adalah paket hemat, yaitu akronim dari Bapak Herman Hemi dan Alexander Kantar. Tentu Bapak Herman Hemi merupakan seorang tokoh putra asli Manggarai Timur yang sudah kenyang akan pengalaman baik di nasional maupun internasional karena pernah di Amerika Serikat. Sehingga paket hemat juga menjadi salah satu paket potensial yang akan berlaga dalam konstelasi politik pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur periode 2024-2029.
paket yang terakhir yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam gelanggang politik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur adalah paket MENSI, yaitu akronim dari Silvianus Tofin atau LP Tote dan Fremensius Frederick atau Fredericus Verdik Aman SH. Beliau berdua adalah sosok pemimpin milenial yang mengusung semangat milenial akan maju dan ikut berkontestasi dalam konstelasi politik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur. Kedua sosok figur muda ini juga tentu nama mereka tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Manggarai Timur juga di kalangan politisi. Karena Bapak Frederick Anam SH merupakan Ketua DPC Hanura Kabupaten Manggarai Timur. Beliau cukup juga kemudian memiliki andil di dalam dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga pasangan ini pun menjadi pasangan yang digadang-gadang akan menjadi calon petarung serius di konstelasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur. Teman-teman, itulah sekilas dari profil keempat paket yang digadang-gadang akan bertarung dalam kontestasi politik Pilkada Manggarai Timur. Jika teman-teman memiliki pilihan lain atau informasi yang lebih lengkap terkait pasangan-pasangan yang saya bahas tadi, Anda bisa berkomentar. Mari kita saling menghargai, berbeda pilihan itu biasa, karena demokrasi esensinya adalah saatnya rakyat berpesta. Maka kemudian banyak paket yang diajukan akan lebih baik karena masyarakat memiliki alternatif pilihan di dalam menentukan siapa pemimpin mereka di masa depan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pemimpin yang lahir haruslah pemimpin yang benar-benar lahir dari keinginan masyarakat, bukan dari keinginan elit-elit tertentu. Salam.